Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Hasanah, absen 13 dari kelas 3D D4, ingin menjelaskan soal nomor 8.47. Nah, di sini soalnya itu effect of feed temperature on evaporating an NaOH solution. A single effect evaporator is concentrating a feed of 9072 kg per jam of a 10 Wt% solution of NaOH in water to a product of 50% solid. The pressure of the saturated steam used in 42 kPa atau gauge and the pressure in the vapor space of the evaporator is 20 kPa atau absolute. The overall heat transfer coefficient is 1988 W per meter persegi Kelvin. Calculate the steam use, the steam economy in kilogram vaporized per kilogram steam, and the area for the following feed condition. Nah, yang A itu feed temperature of 288,8 Kelvin atau setara dengan 15,6 derajat Celcius. Nah, yang B itu feed temperature of 322,1 Kelvin atau setara dengan 48,9 derajat Celcius. Nah, di sini yang A, kita gambar dulu skemanya ini ya. Di sini ada feed terdiri atas TFXF HF dan di sini vapor T1YV-HV. Nah, di sini ada kondensat terdiri atas TSHS. Yang bawah itu adalah concentrated liquid T1HLHL. Nah, di sini ada steamnya TSHS. Diketahui F-nya 9072 kg per jam. HF-nya 0,1 Wt fraction, TF-nya 15,6 derajat Celcius, P1-nya 20 kPa, steam pressure-nya 42 kPa atau gauge. Nah, ada XL, XL-nya 0,5 Wt fraction. Nah, ada U-nya 1988 W per meter persegi Kelvin. Nah, di sini ada tekanan absolut. Tekanan absolut itu diperoleh dari P gauge ditambah PATM sehingga hasilnya 143,35 kPa. Nah, di sini kita tuliskan neraca massa total. F sama dengan L plus V. F-nya 9072 sama dengan L plus V menjadi persamaan 1. Nah, di sini ada dimasukkan ke persamaan 8.44. Nah, di sini ada neraca massa komponen FXF sama dengan LXL. Nah, dimasukkan nilainya sehingga ketemu L-nya. Nah, ini di L sehingga ketemu L-nya lah. Terus L-nya ini dimasukkan ke persamaan 1. Sehingga ketemu V-nya 7257,6 kg per jam. Lalu ada untuk menentukan titik didih T dari larutan pekat 50%, pertama-tama kita mendapatkan titik didih air murni pada 20 kPa dan tabel uap appendix A22. Ini didapatkan dari appendix A22 diinterpolasi sehingga mendapatkan T-nya sebesar 60,0712. Tabelnya ada di bawah sini. Ini ya A22-nya. Nah, terus kita dari grafik during gambar 842 untuk titik didih air 60,0712 derajat Celcius dan 50% NaOH, titik boiling larutannya adalah T1 sama dengan 101 derajat Celcius setara dengan 214 derajat Fahrenheit. Oleh karena itu kenaikan titik didihnya sebesar 40,9288 derajat Celcius.
Nah, gambar 842 itu di sini ya kan, 60,0712 dan 50% NaOH ya. Nah, sini. Nah, 50% NaOH itu kan di garis kedua ini kan. Garis kedua ini. Nah, di sini kita suhunya tadi kan 60 ditarik dari sini seret ini sampai ke garis kedua ini lalu ditarik ke kanan. Nah, di sini didapatkan suhu T1-nya 101 derajat Celcius. Nah, terus habis itu dari grafik konsentrasi entalpi gambar 843 untuk 10% NaOH pada 15,6 derajat Celcius, HF-nya 75. Nah, untuk 50% NaOH pada 101 derajat Celcius, HL-nya ketemu 415. Ini didapatkan dari grafik dari gambar 843. 843 itu yang ini gambarnya. Nah, ini 10% tadi 15,6 ya, ditarik ke kanan sehingga didapatkan suhu 80 berapa tadi ya, suhunya 75 HF-nya. Terus kalau 50% pada suhu 101 itu seperti ini. Berarti kan 0,5 di sini ditarik ke atas sini. Nah, ini ditarik ke kanan. Didapatkan suhu 415. Suhu entalpi. Entalpi. Nah, itu satuannya kilojoule per kilogram. Nah, setelah itu kita menentukan TS-nya. TS untuk saturated steam pada 143,35 kPa atau absolut. Ini dari appendix A29. Nah, ini kenapa kok 143? Soalnya ini pakai tekanan absolut yang kita hitung pada awal-awal tadi ya, pertama tadi. Nah, ini appendix A29 itu yang ini. Nah, ini. Di sini kita nyari interpolasinya di sini. Terus habis itu mana tadi ya? Nah, ini. Nah, sehingga kita peroleh TS-nya sebesar 110,0155 derajat Celcius. Nah, setelah itu untuk mencari lambdanya kita yang didapat dari saturated waternya T110,0155 dari sini tadi. Kita bisa mencari lambdanya dari literatur kan datanya ini. Ini sebesar 2230,1575. Nah, lalu metode alternatif untuk menghitung HV adalah pertama-tama kita mendapatkan entalpi uap jenuhnya pada 60,0712 derajat Celcius dan 20 kPa. Kita lihat di appendix 29. Kan ini 60,0712. Ini sebenarnya nggak perlu interpolasi ya, kita bulatin aja ini jadi 20 kPa. Kan datanya di sini 60,071 ini kita bulatin jadi 60. Jadi sebenarnya kita pakai yang 260,9,6 aja. Nah, berhubung saya di sini sudah terlanjur menginterpolasi, jadi kita pakai data yang interpolasi aja. Didapatkan 2609,7239. Nah,
setelah itu CP-nya kan sudah ketetapan 1,884 kilojoule per kilogram. Nah, lalu kita bisa tuh nyari HV-nya. Rumusnya tuh HV kecil ya, ditambah CP dikali T1 min T1. Nah, bedanya apa H kecil sama H besar? Kalau H kecil itu fasenya liquid, kalau H besar itu fasenya vapor lah. Sehingga kita di sini dapat HV-nya sebesar 2686,8338 kJ per kilogram. Nah, lalu ada panas laten. Panas latennya itu kan tadi ya lambdanya 2230,1575 kJ per kilogram. Nah, ini kita substitusikan nih ke persamaan 847. Rumusnya FHF ditambah S lambda sama dengan LHL ditambah VHV. Nah, kita masukkan nilainya. F-nya tadi udah diketahui 9072, HF-nya 75, ditambah S yang kita cari dikali lambda 2230 kali 1575 sama dengan L-nya 1814,4. Di awal tadi ya udah ketemu HL-nya, terus HL-nya 415 ditambah V-nya di awal tadi udah dihitung 7257,6 dikali HV-nya 2686,8338 sehingga diperoleh nilai S sebesar 8776,3044 kg per jam steam. Lalu kita substitusikan ke equation 848. Nah, Q sama dengan S kali lambda. S kali lambda. Ini kita kenapa kok dikali 1000 per 3600? Soalnya kan ini dijadikan ke second. Ini aslinya tuh 1 per 3600. Nah, berhubung nanti di rumus 841-nya Q-nya dikali 1000. Udah saya kalikan aja di 848 ini sekalian ya. Jadi di sini nanti nggak usah dikali 1000 lagi. Nah, ini diperoleh nilai 5436816,9667 kilojoule per second. Kita substitusikan ke persamaan 841 dan hasilnya itu A sama dengan 303,3462 meter persegi. Nah, untuk steam ekonominya kita cari dari V per S. V per S nya ini ketemu 0,8270. Untuk yang B ini hanya berbeda kondisi saja. Bedanya itu ada di suhunya 322,2 Kelvin atau setara dengan 48,9 derajat Celcius. Nah, ini tuh bedanya cuman di HF-nya aja. Kalau yang lainnya sama sih ya, di HF-nya aja. Terus kita langsung aja nih, kan yang lainnya sama. Nah, itu untuk ini langsung ke rumusnya apa namanya? HF berarti bedanya cuman ada di T1. Kita hitungnya dari sini aja. Dari ini metode alternatif ya untuk menghitung HV. Pertama-tama mendapatkan entalpi uap jenuh pada 60,0712 derajat Celcius dan 20 kPa absolut. HV-nya kan 2609,6. Ini saya bedakan sama soal A tadi ya. Yang A tadi kan pakai interpolasi. Nah, kalau yang ini saya nggak ngitung. Jadi HV-nya langsung saya buletin jadi di 60 derajatnya. Jadi nilai HV kecilnya 2609,6. Nah, ini pembulatan kan. Ini terus HV-nya ketemunya 2686,7099 kJ per kilogram. Nah, panas latennya adalah sama 22301575. Kita masukkan ke equation 847. Nah, bedanya tadi ada di HV sama HF ya. Cuman itu aja. Terus S-nya kita ketemu 8259,2811 kg per jam steam.
Nah, substitusikan ke persamaan 848 sehingga ketemu nilainya 5116527,1584. Untuk menghitung A-nya di sini kan butuh data Q toh. Nah, sehingga kita substitusikan ke 841, Q sama dengan UA delta T, A-nya ketemu sebesar 285,4757 meter persegi. Untuk steam ekonominya V per S, sehingga diperoleh hasil 0,8787. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.